Lelaki yang dulu paham diam, kini bersolek sambil berteriak, dunia tak lagi menimbang nalar, tapi menawar absurditas dengan tepuk tangan. Dan Bauti bukan nama, tapi gejala. Ia menjalar, bukan hadir. Ia lahir, bukan dari rahim, tapi dari kekosongan yang dipoles jadi tontonan. Di Arat Nasun, ada kata yang tak pernah selesai didefinisikan. Bauti, ia bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan pula jalan tengah. Ia adalah mutasi dari kebingungan yang dijadikan gaya hidup. Dan dari antara mereka yang paling meresahkan, paling konyol, paling absurd, muncullah Luhar Bauti. Ia bukan sekedar nama, tapi trauma kolektif yang disublimkan menjadi selebrasi. Dalam pandangan Gilles Deleuze, tubuh bukanlah entitas tetap, tapi medan pertarungan antara hasrat dan struktur. Maka tubuh Luhar Bauti adalah ladang kekacauan yang kehilangan petani. Ia berdiri sebagai bukti bahwa ketika batas-batas dikaburkan, bukan kebebasan yang lahir, tapi kekacauan yang dibungkus glitter. Arat Nasun tak pernah menciptakan Bauti, ia hanya gagal membatasi mutasi. Maka dari celah logika yang remuk, muncullah mereka menari di atas puing maskulinitas dan membakar sisa-sisa kemurnian feminim. Hari ini, kita tidak sedang membicarakan Luhar sebagai individu. Kita sedang menguliti wajah peradaban yang diam-diam jatuh cinta pada kehancurannya sendiri. Di Arat Nasun, mutasi bukan sekedar peristiwa biologis, ia adalah malapetaka estetika. Dan Luhar Bauti adalah manifestasi paling brutal dari kegagalan itu. Ia bukan menjadi perempuan, dan tak lagi mampu menjadi laki-laki. Ia adalah cidera bentuk yang dipelihara oleh zaman yang lupa bagaimana cara berkata. Tidak, tubuhnya membelot dari tujuan penciptaan, tapi tak pernah sampai ke tujuan baru. Ia berdiri dalam kekosongan, tapi justru mengklaimnya sebagai panggung. Sebagaimana dikatakan oleh René Descartes, aku berpikir, maka aku ada. Tapi Luhar Bauti tak berpikir. Ia hanya ingin menjadi, tanpa tahu menjadi apa. Ia bermutasi bukan karena panggilan jiwa, tapi karena kebosanan terhadap kodrat. Hasilnya, bukan pembebasan, melainkan distorsi. Bukan kemajuan, melainkan disorientasi. Luhar bukan wanita dalam tubuh pria. Ia adalah kehampaan dalam tubuh yang berias. Sigit Rendang, entitas gelap dari Dark Arat Nasun, pernah berkata, jika aku mau, aku bisa saja meniadakan semua Bauti di Arat Nasun. Tapi aku sisakan agar kalian tahu mengapa aku meniadakan mereka. Kalimat ini bukan ancaman. Ini adalah wasiat. Sebab Luhar adalah peringatan. Jika batas tubuh bisa diterabas tanpa batas makna, maka semua yang tersisa hanya potret tubuh tanpa identitas. Dan itulah Bauti Luhar. Ada yang tak bisa dijelaskan oleh logika di Arat Nasun. Bagaimana satu tubuh bisa menginjak dua kutub sekaligus dan memuntahkan makna dari keduanya. Luhar Bauti, dalam setiap hentakan kakinya yang lincah tapi sembrono, telah berhasil melakukan satu hal, membatalkan lelaki dan mengolok-olok perempuan. Gerakannya bukan ekspresi, tapi penghinaan yang dibungkus dengan senyum manja dan kelipan mata palsu. Ia bukan lentur karena lembut, tapi karena kehilangan kerangka. Menurut Simone de Beauvoir, seseorang tidak dilahirkan sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan. Tapi Bauti gagal menjadi apapun. Ia bukan hasil konstruksi, melainkan dekonstruksi yang dipaksa menjadi bentuk. Gerak tubuhnya bukan sensualitas, tapi sabotase. Ia bukan menggoda, ia menggerogoti. Setiap gerak hiperaktifnya tak memikat siapapun, kecuali mereka yang telah letih membedakan antara nyata dan sirkus. Di dalam tradisi Arat Nasun, ada keanggunan tersendiri ketika seorang perempuan tersenyum malu-malu, atau ketika seorang lelaki berdiri tegas. Tapi Luhar, ia menari di antara keduanya seperti hantu festival yang tak pernah diundang. Ia menari bukan untuk dirayakan, tapi agar tak ditanya siapa dirinya. Sebab ia tahu, menjawab adalah kekalahan. Dan begitulah tubuhnya jadi alat sabotase, bukan untuk menyampaikan jiwa, tapi untuk menertawakan jiwa-jiwa yang masih menjaga bentuk. Ia bukan ingin bebas, ia ingin bebas dari bentuk. Dan ketika bentuk mati, apa yang tersisa dari manusia? Di Arat Nasun, pakaian bukan sekedar penutup tubuh. Ia adalah bahasa diam, simbol kehormatan, penanda posisi di dunia. Tapi apa jadinya ketika kain kehilangan gramatika? Ketika garis pinggang dan potongan dada tak lagi berbicara dalam logika gender, tapi berubah jadi teka-teki penuh celah. Disinilah Luhar Bauti hadir, bukan sebagai pemakai, tapi sebagai peniadaan makna.
Pakaian di tubuhnya tak lagi menjadi estetika, tapi tragedi yang dibentangkan di depan mata. Bauti tidak berbicara. Ia meracau. Ia memaksa pakaian yang mestinya nyaman terlihat seperti perban dari luka yang tak mau sembuh. Ia mengenakan kaos dengan potongan dress dengan motif kaos, dan kaos dengan keberanian yang lebih menyeramkan daripada telanjang. Ia menolak pilihan, tapi juga menolak batas. Dalam dunia Bauti, yang penting hanyalah tampil, tak peduli terlihat seperti parodi dari apapun yang dulu suci. Pak Supangat, tukang jahit legendaris Aratnasun, kini harus membuat pola untuk tubuh yang bahkan tak tahu ingin menjadi siapa. Ia menumpuk kain, merobeknya lagi, dan menjahit dengan rasa muak yang perlahan berubah jadi menyerah. Ia pernah berkata, "Dulu aku membuat pakaian agar orang merasa pantas. Sekarang aku menjahit untuk yang tak ingin pantas, tapi ingin tampil seenaknya." Dan begitulah Luhar Bauti berjalan. Dalam pakaian yang tak berpihak, ia menjadi simbol zaman yang tak tahu lagi membedakan mana keindahan, mana penghinaan. Busana bukan lagi bentuk, melainkan kelakar. Dan tawa itu bukan untuk keindahan, tapi karena kita tak tahu lagi bagaimana caranya menangis. Wajah adalah cermin jiwa, tapi Luhar Bauti memecahkan cermin itu dengan Spons Foundation. Di Aratnasun, kulit tak lagi berbicara tentang usia, kerja keras, atau asal-usul. Ia kini hanya menjadi kanvas tipis dari dusta yang ingin dipantulkan. Dan Bauti, dengan tangan gemetarnya yang percaya diri, mengoleskan bedak bukan untuk memperindah, tapi untuk menghapus jejak kemanusiaan. Ia ingin wajahnya netral, ambigu, hampa. Seperti boneka yang terbuat dari kehendak kosong. Wajah Luhar adalah teks abnormal yang menolak suntingan. Dulu, bedak adalah perlambang kelembutan. Dipakai bayi agar wangi, dipakai perempuan agar anggun. Tapi di tangan Bauti, bedak menjadi peluru. Ia menembakkan warna ke pipinya sendiri dengan niat membatalkan sejarah. Sejarah laki-laki yang tak pernah merasa perlu menyamar. Licin, mengilap, palsu. Tak ada lekuk tegas, tak ada pori-pori, tak ada garis waktu, yang ada hanya permukaan, dan di bawahnya, kehampaan. Wajah Luhar bukan ingin terlihat cantik, ia ingin tak terlihat sebagai siapapun. Ia tak mengejar kecantikan, ia ingin membubarkan identitas. Ia tak menjadi perempuan, ia hanya ingin membubarkan definisi tentang lelaki. Anak-anak Aratnasun yang melihat wajah Bauti tak lagi bertanya, "Siapa dia?" Tapi justru bergidik, "Aku tak ingin menjadi seperti itu." Dan ketakutan ini bukan lahir dari kebencian, tapi dari naluri terakhir yang tersisa, bahwa manusia, betapapun bebasnya, tetap membutuhkan bentuk. Di Aratnasun, kadang uang berputar bukan karena kerja, tapi karena kegilaan. Dan Luhar Bauti, dengan gaya lenggak-lenggok bak kutu loncat berhias glitter, berhasil menjadi katalis ekonomi paling tak terduga. Ia membuat pedagang kaki lima bekerja lebih cepat, lebih waspada, lebih banyak bicara. Bukan karena kebutuhan konsumen, tapi karena takut dirayu oleh sesuatu yang bahkan mereka tak tahu harus menyebutnya apa. Luhar Bauti menggoda bukan dengan maksud cinta, tapi dengan gaya parasit yang menempel pada setiap keramaian. Ia hanya hadir dan itu cukup untuk membuat pedagang gelisah, tapi tetap berharap. Semoga ramai seperti ini terus, meski dibayangi rasa mual. Warung-warung kecil yang dulu tenang, kini diliputi ketegangan. Ketika suara cempreng dan tubuh gemulai itu datang, para pedagang menyembunyikan anak-anak mereka dan menggenggam kalkulator lebih erat. Bukan karena mereka benci Bauti Luhar, tapi karena mereka tahu apa yang mereka lihat bukan manusia biasa, melainkan efek dari sistem yang membusuk dari dalam. Dan ironisnya, ekonomi justru bergerak. Luhar Bauti membuat keramaian. Ia menyebarkan kegelisahan yang anehnya, memutar uang. Inilah tragedi Aratnasun, bahwa kekacauan, jika cukup konsisten dan cukup absurd, bisa menjadi sumber daya. Bauti tak menyadarkannya, tapi ia adalah titik temu antara kehancuran nilai dan kelangsungan ekonomi. Sebuah paradoks yang membuat dunia terus berputar dalam lingkaran yang makin kehilangan arah. Ada satu gerakan yang kini menjadi semacam mantra busuk di Aratnasun, menjulurkan lidah. Dan Luhar Bauti melakukannya seperti ritual. Ia tak sedang menggoda, tak sedang bermain. Ia sedang menunjukkan bahwa bahkan bagian paling banal dari tubuh bisa disulap menjadi alat kebingungan massal. Lidah yang dulu bicara, kini hanya menjulur. Seolah-olah dunia tak lagi butuh kata,
hanya simbol kekosongan yang dijulurkan ke wajah siapa saja. Menurut Ludwig Wittgenstein, batas-batas bahasa adalah batas-batas dunia. Tapi bagaimana jika bahasa dibatalkan? Jika lidah tak lagi merangkai makna, melainkan mengejek makna itu sendiri, maka itulah luhar, bukan pengguna bahasa, tapi perusaknya. Ia menciptakan dialek baru, dialek menjijikkan, gerakan absurd yang bahkan tidak bisa ditertawakan tanpa rasa malu. Lidahnya bukan lidah manusia. Ia tak menjilat karena rasa, tapi karena budaya. Budaya yang mengajarkan bahwa eksistensi tak perlu dijelaskan, cukup ditampilkan. Lidah itu menjulur ke kamera, ke anak-anak, ke benda mati, ke siapa saja yang sempat menatapnya. Ia adalah penghinaan kecil yang terus-menerus, seperti tetes air yang mengikis tebing. Masyarakat Arat Nasun akhirnya berhenti bertanya, kenapa? Dan mulai bertanya, siapa berikutnya? Karena yang menular bukan hanya gerakan, tapi kegilaan yang menyertainya. Lidah menjulur menjadi tren. Tak ada kebijakan di baliknya, hanya kehampaan yang diformalkan. Dan Luhar Bauti berdiri di tengah itu semua, bukan sebagai pencipta, tapi sebagai makhluk abnormal. Dalam mitologi gerak, ada dua jalur yang dihormati di Arat Nasun. Tegak lurusnya lelaki dan melengkung lembutnya perempuan. Tapi Luhar Bauti, dengan tubuhnya yang limbung bagai ranting di musim badai, menciptakan jalur ketiga. Gemulai yang tidak indah, tidak jantan, tidak anggun, tidak jelas. Ia bergerak seperti larva yang kesurupan, seolah gravitasi hanya berlaku untuk yang masih punya arah. Tapi Luhar Bauti, ia tak punya arah, hanya hasrat untuk terus terlihat. Gerakan Luhar Bauti bukan aliran, melainkan kebocoran. Tubuhnya tak menari, ia memberontak terhadap bentuk. Ia melawan simetri, mencemooh harmoni, dan mengejek segala koreografi alami yang diwariskan oleh tubuh manusia. Apa yang kita lihat bukan gerak, tapi huru-hara yang terwujud dalam otot. Warga Arat Nasun menyebutnya gemulai tak bertulang, tapi mereka tak tersenyum saat mengatakannya. Itu bukan pujian, tapi sindiran yang nyaris, seperti ratapan. Sebab yang digerakkan oleh Luhar Bauti bukan hanya tubuhnya sendiri, tapi pondasi cara masyarakat memahami gender. Lelaki tak lagi punya cara untuk bergerak gagah, perempuan tak lagi punya ruang untuk tampil anggun. Semua diseret dalam pusaran gerakan kacau yang tak mengarah kemana-mana, tapi justru itu yang dirayakan. Dan dalam keanehan itulah, Luhar Bauti menemukan tempat. Di dunia yang letih mencari makna, gerakan tak bermakna justru tampak memesona. Di zaman yang buntu secara batin, kebingungan dianggap bentuk kebebasan. Maka tubuh Luhar menari bukan sebagai ekspresi jiwa, tapi sebagai pernyataan keras bahwa zaman ini sudah kehilangan koreografi moralnya. Dulu di Arat Nasun, suara adalah tanda hadirnya jiwa. Lelaki berbicara dengan berat, perempuan bernyanyi dengan lengkung lembut. Tapi Luhar Bauti datang dan semua frekuensi jadi sumbang. Suaranya tinggi, melengking, seperti gesekan sendok dengan tulang. Ia bukan berbicara, ia melolong, seperti kambing yang menggoda angin. Dan lebih dari itu, ia memaksa dunia mendengarkannya. Seolah cemprengnya adalah ayat baru yang wajib dirayakan. Dalam pandangan Friedrich Nietzsche, tanpa musik, hidup adalah kesalahan. Tapi apa yang keluar dari kerongkongan Luhar bukan musik. Itu derita yang dipaksa jadi estetika. Ia mencoba terdengar manis, tapi justru mencabik gendang telinga. Ia memaksa femininitas keluar dari tubuh yang tak mengandungnya. Dan hasilnya, tragedi akustik. Simfoni kekacauan yang tak mengenal jeda. Konon, ayam-ayam di Arat Nasun pernah berhenti berkokok selama 3 hari. Mereka mengira dunia telah memberi isyarat kiamat. Padahal hanya Bauti sedang membuat konten. Para lansia menutup jendela, anak-anak menangis, bahkan tukang tahu bulat menurunkan volume. Semua hanya karena satu suara yang tak memiliki tangga nada. Luhar tak sadar atau pura-pura tak peduli bahwa suaranya bukan hanya mengganggu, ia mencederai struktur komunikasi. Ia menghapus wibawa dari suara lelaki dan mencemarkan kemurnian suara perempuan. Ia menciptakan celah ketiga, suara tanpa sejarah, tanpa tujuan, tanpa isi. Suara yang hanya ingin didengar, bukan dimengerti. Dan dalam dunia Arat Nasun yang sudah terlanjur memaafkan semua bentuk anomali, suara itu justru diberi tempat, diangkat, dimonetisasi, lalu dijadikan referensi baru untuk bebas berekspresi. Padahal ia adalah bencana yang berbunyi, kekacauan yang punya pita suara. Di penghujung semua ini, kita tidak sedang membicarakan satu makhluk bernama Luhar Bauti.
kita sedang memandangi bayangan panjang dari zaman yang kehilangan jangkar. Di Arat Nasun, Bauti seperti penyakit tanpa gejala. Ia bukan pusat, tapi residu. Ia adalah hasil akhir dari dunia yang lebih memilih kebingungan daripada ketegasan. Ia berdiri bukan karena kuat, tapi karena dunia telah rebah dalam kekosongan makna. Dalam pandangan Jean-Paul Sartre, manusia dikutuk untuk bebas, tapi kebebasan tanpa arah bukan kebebasan. Ia adalah siksaan yang dibungkus gemerlap. Luhar Bauti menari di antara serpihan gender, mengenakan wajah yang dilapisi topeng, bersuara seperti isyarat kiamat, dan menyebarkan gerak tubuh yang menghapus perbedaan antara bentuk dan parodi. Ia bukan ingin menjadi apa-apa. Ia hanya tak mau menjadi sesuatu yang sudah ada. Dan dunia Arat Nasun menepuk tangan. Bukan karena mereka percaya, tapi karena mereka takut mengkritik. Maka semua ini diterima. Seolah-olah penolakan adalah bentuk kekerasan dan pembiaran adalah bentuk kasih sayang. Tapi di bawah permukaan, kita semua tahu ada kehampaan yang makin besar. Ada lubang di tengah batin masyarakat yang tak bisa lagi ditambal dengan bedak, glitter, atau suara cempreng. Maka biarlah Luhar Bauti menjadi monumen. Bukan untuk dirayakan, tapi untuk dikenang sebagai titik nadir. Ia adalah potret diri yang kehilangan makna, lalu difoto dan dijadikan avatar. Sebuah perayaan dari kegagalan yang ditertawakan sambil menangis dalam hati. Dan saat malam jatuh di Arat Nasun, dan layar-layar mati, dan tawa palsu berhenti, yang tersisa hanya satu pertanyaan. Setelah kita membongkar semua bentuk, apa yang masih bisa disebut manusia? Lelaki dipupus, perempuan dicampur, dunia yang murung atas tubuh yang kabur. Luhar Bauti jadi wajah zaman ngelantur, Arat Nasun menatap, tapi tak ada yang berani jujur.